kejarlah daku, kau kutangkap, kira-kira gitu. Boleh kau kejar ijazah aku gitu ya, tapi siap-siap kau kutangkap. Sofyan Effendi itu bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, itu membuat maklumat. Membuat maklumat yang menguatkan pernyataan Sofyan Effendi dalam dialognya dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Siapa yang membuat surat pernyataan itu? Informasi yang abang punya? Informasi yang saya dapat, isinya itu bukan dibuat oleh Sofyan Effendi. Tapi Sofyan Effendi cuma menandatangani saja. Era Jokowi, tahulah, hampir semua tersandera. Ternyata rektor-rektor juga disandera. Terjadi otoritarianisme di bawah kakinya Jokowi. Jokowi dengan IQ yang dianggap kurang, sejak dia masuk ke dalam panggung politik kekuasaan, jelas Jokowi selalu dikelilingi oleh para desainer kekuasaan yang profesional, yang membuat dia menjadi sosok model yang diminati para desainer kekuasaan. Maka dari tangan Jokowi itu lahir dinasti politik yang memporak-porandakan fondasi demokrasi yang susah-susah kita bangun. Jokowi yang katanya sederhana, dekat dengan wong cilik, ternyata dari rahimnya hadir malin kundang politik. Sobat Madilog, ada rasa terhina kita di dunia akademis. Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan rektor Universitas Gadjah Mada periode 2002-2007, tentang ijazah itu dia nyatakan dicabut. Untuk membahas ini, kita hadirkan kembali analis politik dari Universitas Nasional, yaitu abang kita, Slamet Ginting. Waras bang? Ya. Segar bang ya? Segar. Yang melakukan sertifikasi para profesor? Oh ini pelatihan. Pelatihan. Oke. Jadi yang melatih itu para guru besar bidang pendidikan. Yang memang hanya orang-orang tersebut yang bisa bagaimana cara mengajar, bagaimana cara mengedukasi mahasiswa. Karena mahasiswa orang-orang dewasa, jadi cara mengajarnya tentu berbeda. Gitu. Apa yang abang bisa tangkap dari surat pernyataan pencabutan oleh Dr. Sofyan Effendi ini? Nah, saya kira begini ya, pasti ada sesuatu mengapa kemudian Profesor Sofyan Effendi itu mencabut pernyataannya. Kalau dari sisi hukum sebenarnya pernyataan Sofyan Effendi itu hanya sebagai petunjuk. Kalau dalam soal ijazah itu justru fisiknya yang kuat. Ini hanya petunjuk saja bagi pengadilan nantinya. Karena pembuktian barangkali akan dinilai yang paling penting adalah bukan dari pernyataan orang, tapi bukti fisik itu. Karena Sofyan Effendi kan mendapatkan keterangan dari beberapa mantan rektor dan dekan. Nah, dalam kasus ini kita melihatnya begini. Patut diduga ada upaya penekanan terhadap Sofyan Effendi. Karena sebelum pencabutan itu, Sofyan Effendi itu bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto, mantan Kepala Staf Angkatan Darat, itu membuat maklumat. Membuat maklumat yang menguatkan pernyataan Sofyan Effendi dalam dialognya dengan Rismon Hasiholan Sianipar. Jadi maklumat mendukung pernyataan. Tidak lama kemudian di hari itu juga ada utusan dari UGM. Nah, yang menarik adalah dalam beberapa kasus politik di era Jokowi ini adalah siapa yang membuat surat pernyataan itu?
Informasi yang Abang punya? Informasi yang saya dapat, isinya itu bukan dibuat oleh Sofyan Effendi. Tapi Sofyan Effendi cuma menandatangani saja. Sampai sejauh itu ya? Iya, jadi draft itu sudah dibikin, kemudian diminta menandatangan. Dengan menyebut bahwa dalam beberapa saat pada saat Sofyan Effendi menjadi rektor, itu bisa diungkit persoalan-persoalan pembangunan gedung di UGM. Pembangunan gedung di UGM? Iya. Jadi mungkin Sofyan Effendi ini sebagai pendidik atau guru besar mungkin bukan petarung ya dalam pengertian tidak kuat semasa sebelumnya sangat petarung kan? Iya, tidak kuat menahan tekanan. Itu kan kondisi sekarang. Ya, dalam beberapa kasus itu kan dialami misalnya ya oleh Erlangga Hartarto kan. Ketika dia harus menandatangani untuk mundur. Kan draft itu siapa yang bikin? Jadi patut diduga ada sebuah draft yang ditandatangani oleh Sofyan Effendi itu dibikin oleh pihak tertentu, kemudian ada seorang utusan datang ke rumahnya untuk menandatangani. Istilahnya sprindik ya? Ya semacam itu. Apa bahwa akan ada sprindik untuk sesuatu? Iya, jadi seperti itu. Ini yang membuat Sofyan Effendi meminta, kan tidak ada permintaan maaf juga kepada Jokowi dan lain-lain. Hanya kan kalau kita lihat bahwa menyetujui apa pernyataan yang dilakukan oleh rektor pada 2022 gitu kan. Dia cabut pernyataannya dan sekaligus mengatakan dia setuju pada. Iya. Ya seperti itu. Ya, betul. Artinya memang pernyataan pada saat dia membuat sebuah pernyataan pada saat bertemu dengan Rismon Sianipar itu kan gitu. Sebelumnya artinya di sebelumnya kan bertentangan. Ya, sekarang dia bilang dia cabut supaya lurus dengan rektor. Iya, tapi kan pernyataan yang sebelumnya juga ada. Dan memang pernyataan Sofyan Effendi ini kalau dari sisi hukum hanya sebagai keterangan saksi. Dari segi atau petunjuk saja ya. Dari segi psikologi politik, Bang. Iya. Kalau hukum kan kita bicara yang lain lagi nanti. Betul. Komunikasi politik. Ya sudah pasti kalau bicara politik itu sesuatu yang tidak nampak di permukaan ya. Artinya ada sesuatu yang membuat dia merasa tertekan dan harus menandatangani. Itu waktunya bersamaan dengan peristiwa dia membuat maklumat supaya saya nggak salah ya. Ya silakan. Maklumatnya ini ada maklumat dari maklumat dari Jenderal Tiasno Sudarto yang kemudian juga ditandatangani oleh Sofyan Effendi. Itu dukungan terhadap dukungan dan backup untuk Profesor Sofyan Effendi pada hari ini. Saya bacakan ya, tanggal 17 Juli 2025 maklumat Yogyakarta dikeluarkan dengan ditandatangani oleh Jenderal TNI Purnawirawan Tiasno Sudarto, Profesor Dr. Rohmat Wahab, dan Profesor Dr. Sofyan Effendi. Maklumat ini untuk mendukung Profesor Dr. Sofyan Effendi sebagai akademisi UGM. Berikut disampaikan maklumatnya. Maklumat Yogyakarta. Maklumat Yogyakarta secara terus-menerus memperhatikan dan mencermati perkembangan kehidupan berbangsa dan bernegara. Maklumat Jogja memahami bahwa negara masih dalam guncangan akibat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45 dipinggirkan bahkan telah diganti dengan Undang-Undang Dasar 2002 dengan segala dampak dan akibatnya. Maklumat Jogja menyadari ikhtiar kembali kepada Undang-Undang Dasar 45 yang asli belum ada titik terang. Justru persoalan dihilir terus bermunculan tanpa arah yang jelas, termasuk kasus dugaan ijazah palsu
Jokowi yang berlarut-larut, bahkan pemerintah terkesan masih melakukan pembiaran. Nah, salah satu tokoh maklumat Jogja ini ya Sofyan Effendi, dengan kepribadian dan karakter sebagai ilmuwan telah memberikan pencerahan demi tegaknya kejujuran, kebenaran, dan keadilan, telah memberikan informasi berdasarkan fakta agar kasus dugaan ijazah palsu segera diselesaikan dengan nilai kebenaran dan kejujuran. Bahwa Profesor Sofyan Effendi sebagai akademisi Indonesia dan mantan rektor UGM memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap Pancasila, nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kebenaran demi menjaga marwah UGM dan negara Indonesia. UGM harus dijaga marwahnya karena dalam statuta berpredikat sebagai Universitas Pancasila. Atas dasar tersebut, maklumat Jogja mendukung dan membackup penuh atas pencerahan yang telah disampaikan Profesor Sofyan Effendi. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan perlindungan dan kekuatan kepada siapapun yang sedang berjuang membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan untuk menyelamatkan Indonesia. Nah, itu tanggal berapa tuh Bang? Bersamaan dengan surat pernyataan pencabutan. Jadi maklumat ini dulu, baru kemudian ada pencabutan. Ini kan menarik bahwa ada persoalan yang dipantau apa kegiatan Sofyan Effendi setelah bertemu dengan Jenderal Tiasno Sudarto segala macam. Jadi dalam pertemuan itu yang saya dapat informasinya, Sofyan Effendi tetap akan berpegang teguh dengan omongannya dimanapun terkait dengan UGM. Oke, sekalipun dia sudah tanda tangan untuk pencabutan. Iya, artinya pada saat membuat maklumat seperti itu. Nah, kemudian ada kasus seperti ini. Kan sama seperti tadi saya bilang, bahwa apa yang diomongkan sebelumnya kan hampir sama di media-media cetak dan online. Dia mengatakan bahwa ijazah Jokowi patut diduga palsu karena dia hanya sampai sarjana muda. Itu pun menjadi pertanyaan, apakah UGM bisa meluluskan seseorang yang IPK-nya di bawah 2,0 menjadi Bachelor of Science? Karena IPK kalau yang dari 122 sekitar 122 SKS seperti yang dipaparkan oleh Bareskrim, itu kan MKDU-nya harus diulang. Oke Bang, konsultasi. Kita berarti memang dengan kata-kata maklumat saja, iya, ini berarti ada intelijen, ada kontra intelijen, ada pergerakan dari para jenderal, mantan jenderal, yang juga melindungi Sofyan Effendi, tapi ada juga pihak lain yang katakanlah kelompok kontra ini yang melakukan penekanan. Situasi sudah sedarurat ini, Bang. Iya, makanya kemudian kan diingatkan, jangan lupa Profesor Sofyan Effendi 20 tahun mangkrak gedung Gamma Bookstore UGM yang dirobohkan. Ya mungkin dia menjadi ketakutan, artinya sebenarnya tersandera. Nah, sebenarnya dalam kasus ijazah palsu ini, dugaan ijazah palsu ini, yang tersandera banyak, termasuk kalau kita lihat Rektor UGM juga tersandera. Kalau kita lihat, bisa dilihat dalam kasus berita-berita yang berkembang, ini misalnya bagaimana situasi pada saat muncul berita-berita UGM gagal bayar ya. Nah, begini. Jadi Profesor Ova Emilia ini berutang gagal bayar bank yang kemudian ditalangi oleh penguasa, dan ini yang patut diduga menyandera. Ditalangi dalam bentuk apa, Bang? Ya dalam bentuk uang.
Karena ketika bebannya diambil alih. Iya, itu kan jumlahnya cukup banyak. Ada LPS tagihan 29 miliar ke rektor dan karena gagal bayar itu, diduga gagal bayar, Ova Emilia disumpah, ingat loh, memegang amanah sebagai rektor di hadapan siapa? Mensesnek Pratikno dan para guru besar UGM serta Civitas Akademika UGM. Kalau kita menyimak sumpahnya ya, yang dia bacakan, berjanji memegang rahasia negara. Nah, disinilah barangkali rektor tersandera juga dalam kasus dugaan ijazah palsu. Ada ya rektor Jokowi dalam bersumpah bicara masalah rahasia negara, bukan lagi alma mater ya? Iya, ini kan banyak kasusnya di berita-berita. Kalau kita lihat ya, kalau kita lihat misalnya bagaimana ini LPS tagih 29 miliar ke rektor UGM karena bank gagal. Kemudian awal mula terseretnya rektor UGM yang digugat atas kasus bank gagal. Kemudian mengapa LPS gugat rektor UGM Ova Emilia ini yang kemudian diduga Ova itu tidak bisa menyuarakan apa sebenarnya yang terjadi dengan ijazah Jokowi itu, begitu. Melihat kasus-kasus seperti ini, Bang, ini kan luar biasa. Biasanya bagi saya itu rektor jauh lebih tinggi dari presiden. Universitas itu menurut saya di atas negara sebagai alma mater kan. Cuma persoalannya adalah bagaimana mungkin di tengah situasi yang sangat seegaliter ini itu terjadi, Bang. Apa pentingnya peristiwa ini terjadi? Iya. Ini kan sudah sangat luar biasa. Di era Jokowi kan rektor perguruan tinggi yang menentukan presiden. Nah, disitulah presiden punya kuasa. Ketika ada kasus gagal bayar rektor UGM ini, itu kan kemudian dipantau pemerintah. Era Jokowi, tahulah, hampir semua tersandera. Sama dengan kasus, misalnya Erlangga punya 11 perkara, Julhas Ketua Umum PAN punya 4 perkara dan lain-lain. Itu yang membuat mereka disandera, diduga disandera oleh Jokowi. Begitu juga menteri-menteri yang lain. Kan seperti itu. Ternyata rektor-rektor juga disandera kasus ini. Dan dalam kasus Sofyan Effendi juga begitu, ada perkara mangkrak, ini yang diangkat. Barangkali khawatir Sofyan Effendi ya barangkali jiwanya bukan jiwa aktivis yang tidak punya beban, dia khawatir keluarganya, ya sudah nanda tangan. Tapi seperti saya bilang, pernyataan Sofyan Effendi itu kalau di dalam pembuktian barangkali hanya dinilai sebagai sebuah keterangan saksi atau petunjuk saja. Bukan merupakan sesuatu yang bisa membatalkan atau tidak membatalkan sebuah keputusan pengadilan. Ya, kan? Karena dia mendengar dari orang lain. Jadi dia bukan langsung mengetahui yang sebenarnya. Jadi kuncinya justru menurut saya ada pada keterangan yang dimiliki oleh Rismond. Jadi bukti fisik itu yang sebenarnya kalau dari sisi hukum itu lebih kuat. Kenapa? Karena itu yang paling solid justru terletak pada ijazah fisik itu sendiri yang sampai sekarang Jokowi tidak pernah mau menunjukkan. Tapi kalau dilihat sekarang, ketika Sandi ya dari PSI Partai Solidaritas Indonesia mengupload ijazah itu, justru kemudian tersebar. Bagaimana orang bisa meneliti ternyata memang seperti kata teman-teman alumni Fakultas Kehutanan tahun 1985, itu nggak ada foto-foto Jokowi pada waktu wisuda. Yang ada, yang menarik orang semua tahu semua secara fisik, fotonya adalah foto Hari Mulyono, bukan Joko Widodo. Semua ketika melihat foto itu, ini Hari Mulyono. Kok foto Hari Mulyono kemudian ditempel di ijazah yang katanya ijazah Jokowi? Oke. Tadi yang Abang katakan, saya memang ikutin juga ketika dalam proses pemilihan
calon rektor, bahwa itu udah rektor itu orangnya Jokowi, itu orang sampai sejauh itu tingkat kerusakan yang dibikin bahwa pemilihan seorang rektor itu adalah orangnya presiden. Ini rezim apa ini, Bang? Ya makanya sekarang muncul ya buku-buku tentang otoritarianisme di era Jokowi. Dan orang-orang peneliti-peneliti Barat yang membuat. Ini ada buku terakhir yang apa tuh? Yang dibikin sebentar, judulnya harus lihat nih judulnya. Dari Australia? The Jokowi Presidency Indonesia Decade of Authoritarian Revival. Ini bangkitnya otoritarianisme. Betul, ini editornya Sana Jeffrey dan Evie Warburton. Ini juga menuliskan semuanya bagaimana otoritarianisme Indonesia di era Jokowi. Terus ada lagi nih, kronik otoritarianisme Indonesia. Semuanya membahas tentang Jokowi. Jadi ini dibikin oleh Zainal Arifin Mokhtar. Dari UGM. Ya si Uceng. Jadi semuanya sekarang juga membahas. Itu menandakan bahwa di era reformasi justru kita itu seperti kembali ke era demokrasi terpimpin dan demokrasi Pancasila era Orde Baru. Justru terjadi otoritarianisme di bawah kakinya Jokowi. Gitu. Dalam dalam websitenya Journal of Democracy yang terbaru, Paver kalau nggak salah, saya nggak perlu lihat ini juga. Itu dia memang menceritakan bagaimana demokrasi dan liberalisme itu, dan salah satu poin yang saya tangkap itu adalah populisme itu mendekat ke otoritarianisme. Artinya pemilihan para calon dengan cara populis seperti yang terjadi di Indonesia misalnya, itu dekat adalah bibit dari otoritarianisme dibandingkan dengan katakanlah metode-metode yang sudah teruji di Amerika Serikat dengan sistem presidensial atau di Eropa dengan sistem parlementer. Era populisme kita ini dengan lembaga survei artinya itu mendekatkan diri pada otoritas. Apa Bang setuju itu yang artinya dan dia menjajah banyak hal? Yes, saya ingin mengatakan secara tegas bahwa Jokowi itu troublemaker bagi bangsa ini. Ya pertama misalnya sejak dia masuk ke dalam panggung politik kekuasaan, jelas Jokowi tidak pernah sendiri dan selalu dikelilingi oleh para desainer kekuasaan yang profesional yang membuat dia menjadi sosok model yang diminati para desainer kekuasaan itu. Nah, mengapa? Karena beralasan bahwa Jokowi dengan IQ yang dianggap kurang, maka bisa dikendalikan. Bisa dikendalikan. Nah, apalagi waktu itu publik sedang jenuh dengan dengan wajah elit politik yang hedonis, begitu, yang melakukan flexing politik. Nah, sementara Jokowi dianggap sebagai sosok pemimpin yang merepresentasikan potret kelas bawah atau wong cilik ya. Dan ternyata sedang menjadi tren dunia karena kan bersamaan dengan tampilnya Barack Obama waktu itu ya, dan keduanya di-framing sebagai pemimpin yang mewakili kelas minoritas gitu ya. Kelas minoritas sehingga dianggap sebagai new hope, membawa harapan baru bagi demokrasi di berbagai negara termasuk Indonesia. Cover-cover yang dimunculkan kan selalu di majalah terutama The New Hope. Nah inilah pembawaan Jokowi yang dianggap antitesis dari Jenderal Susilo Bambang Yudhoyono ini dianggap sebagai portofolio yang mampu menghipnosis masyarakat Indonesia yang tingkat pendidikannya rendah. 60% hanya lulusan SMP ke bawah. Inilah yang mampu dihipnotis begitulah.
Ini yang membuat saya kira mengapa otoritarianisme begitu mudah muncul di Indonesia, karena itu tadi mereka terpukau dengan pencitraan yang dilakukan oleh Jokowi, misalnya 100.000 baju, 100.000 celana, 100.000 harganya 100.000, bukan 100.000 banyak ya Pak, harganya. Harganya 100.000 dan sepatu cuma 300.000, kan nggak masuk akal juga. Nah, ini kemudian yang membuat 2 periode kepemimpinan Jokowi ini menurut saya penuh harap sebenarnya. Tapi apa yang terjadi, Jokowi dengan sihir politiknya itu ternyata tidak mampu mengubah nasib rakyat, dan Prabowo sekarang sedang berusaha menjadi pencuci piring akibat tindakan-tindakan Presiden Jokowi yang gagal mengelola negara, dan rakyat ya sudah terlelap oleh irama bagaimana Jokowi menina-bobokkan rakyat yang tingkat pendidikannya rendah begitu ya. Dan di Jumat yang baik ini saya kira juga semua tahu Tuhan itu tidak diam. Pelan-pelan dibukalah borok-borok Jokowi, seperti kasus dugaan ijazah palsunya, kemudian juga tabir gelap siapa Jokowi sesungguhnya, bagaimana mungkin satu foto bisa digunakan untuk surat nikah, kemudian foto ijazah, dan foto-foto lain yang teman-teman di UGM tahun 85 Kehutanan bahwa foto ini adalah foto Hari Mulyono, bukan foto Jokowi. Inilah yang menurut saya bukti otentik yang nantinya menarik untuk dikupas secara hukum, bukan pernyataan Sofyan Effendi dan lain-lain. Nah, saya ingin mengatakan bahwa kosmetik yang digunakan oleh Presiden Jokowi, kosmetik itu kan lama-lama luntur. Nah, makanya wajah bopeng-bopeng pemerintahan Jokowi sekarang muncul. Muncul apa? Di mukanya sendiri? Ya, antara lain di mukanya sendiri, dan juga kasus-kasus korupsi yang mengemuka sekarang adalah kasus-kasus korupsi yang terjadi pada 2 periode kepemimpinan Presiden Jokowi begitu. Artinya yang saya ingin tanya lebih jelas lagi, Bang, apakah ini tanda-tanda bahwa demokrasi kita sedang panas-panasnya dan ini mengarah ke sebuah revolusi sosial? Nah, jadi begini, kalau kita lihat tipikal populisme Jokowi ini, harus dilihat ujung akhirnya. Kalau kita bekerja, kan harus ada evaluasi. Raportnya ternyata kemudian akhir kekuasaannya sebagai citra pemimpin otoritarianisme personality. Jadi personal yang otoriter. Maka dari tangan Jokowi itu lahir monster-monster oligarki. Ya kan? Selain itu kemudian ada dinasti politik yang memporak-porandakan fondasi demokrasi yang susah-susah kita bangun. Ini artinya apa? Fondasi demokrasi yang dirusak ini kemudian melahirkan apa? Kemiskinan di Indonesia. Kemiskinan di Indonesia ini menjadi potret ironi Jokowi yang katanya sederhana, dekat dengan wong cilik. Ternyata dari rahimnya hadir, apa itu? Hadir malin kundang politik di Indonesia. Dia mengkhianati partai politiknya, dia menghormati amanat reformasi, dia mengkhianati pesan dari reformasi tentang KKN. Jadi betul. Dan dia membangun patungnya sendiri ketika dia masih hidup. Ya betul. Itu kan biasanya patung dibangun itu kalau orang sudah meninggal. Nah, barangkali kita sesembahan ini. Nah, sesembahan. Nah, kita kan nggak bisa. Yang bisa kita sembah hanya Tuhan, kan? Bukan patung gitu. Kita bukan penyembah berhala. Indonesia ketuhanan yang Maha Esa, kan.
Yang ada dulu kan kita lihat di Ukraina kan, ya bastion terakhir dari komunisme kan di Ukraina kan, patung Lenin segala macam itu kan dibuang ke laut. Iya. Ini patung dia ditaruh bang. Masalahnya apa bang? Ya. Silakan. Itu dia meninggalkan warisan kekayaan budaya Indonesia kan begitu. Bagaimana legasi kebohongan dan pengkhianatan itu kemudian menulari para penguasa di Indonesia. Ini jadi contoh gitu loh. Ini jadi betul-betul Jokowi itu menjadi troublemaker yang seperti saya bilang. Troublemaker bagi bangsa Indonesia. Jadi dalam kasus ijazah palsu, dugaan ijazah palsu, yang seharusnya mudah sekali dibuka gitu. Ini kok berlarut-larut, apa tidak zolim gitu ya. Orang yang menggugat kemudian diperkarakan. Dan ini kan berpotensi teman-teman yang menggugat ini akan dijadikan tersangka. Nah, yang Bung Indra bilang, revolusi sosial itu bisa terjadi apabila Roy Suryo, Rismon Sianipar, Tifa Kurnia, Egy Sujana, dan siapa lagi satu lagi itu ditangkap atau dijadikan tersangka. Maka pelan-pelan seperti pernyataan Laksamana Purnawirawan Slamet Subianto, ini nggak bisa kita biarkan, harus ada revolusi untuk melawan kezoliman dari mantan Presiden Jokowi. Jadi potensi yang Anda bilang itu ada. Ini berangkat dari kasus bagaimana orang menggugat ijazah palsu. Justru sebenarnya soal dugaan ijazah palsu ini menandakan bahwa bangsa kita ini adalah bangsa bermoral. Kenapa? Kalau nggak bermoral bodoh amat. Itu mau palsu kayak mau enggak, tapi ini justru dilakukan oleh para alumni UGM. Ini kan para alumni UGM. Jadi saya kira ambisi liar, ambisi politik liar Jokowi ini harus dihentikan karena di dalam pengaruh kosmologi Jawa, di mana Jokowi merasa dirinya dalam tanda petik Raja Jawa, itu kan mengedepankan superioritas dan masih merasa dia mengontrol kekuasaan. Contoh kan dalam kasus ijazah ini kelihatan sekali dia masih bisa mengontrol kekuasaan, terutama di mana? Di kepolisian, yang orang merasa bahwa selama kepolisian masih dalam cengkraman Jokowi, maka kasus dugaan ijazah palsu ini akan sulit diharapkan berlaku fairness begitu. Oke, tapi ada pernyataan dia juga, Jokowi. Ada agenda besar. Apakah pernyataan itu justru untuk mengatakan bahwa agenda besar itu sendiri dia yang bikin? Apa yang menurut Abang? Kenapa dia mengatakan bahwa ya ada agenda besar soal ijazah, pemakzunan Mas Wapres, padahal prosesnya aja belum jalan, satu inci pun belum jalan karena suratnya belum dibacakan. Itu kan biasanya orang-orang yang mastermind dari sebuah rencana besar itu kadang-kadang menyampaikannya dengan seolah-olah orang lain yang akan melakukan itu. Siapa sebetulnya Bang yang ingin dikatakan oleh Jokowi? Nah, kita memang harus sebagai aktivis, sebagai akademisi, sebagai orang yang mencinta demokrasi, kita tidak boleh mengikuti arus yang sedang dibangun oleh Jokowi ini. Karena hanya tinja dan bangkai yang selalu mengikuti arus, dan juga barangkali relawan Jokowi yang selalu ikut arus bagaimana maunya Jokowi ini. Jadi bayang-bayang Jokowi di dalam kekuasaan Presiden Prabowo ini adalah realitas politik yang sekarang sedang terjadi. Makin nyata ya Bang ya? Ya, dan juga ini mempertajam jurang bagaimana
relasi kekuasaan dengan rakyat itu semakin jauh begitu ya. Dalam pengertian gini, dia seperti ingin mengatakan seperti iklan minuman, apapun makanannya, minumannya adalah bla bla bla. Nah, jadi Jokowi juga sepertinya ingin siapapun yang berkuasa gitu, maka saya memiliki kekuasaan di situ. Ada presiden malam, ada presiden siang. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, ini yang harus kita ingatkan, bagaimana Presiden Prabowo harus membuka matanya bahwa operasi garis dalam yang dilakukan oleh Jokowi ini sudah masuk ke lingkaran istana karena Presiden Prabowo belum memperlihatkan tanda-tanda perlawanan lagi, apalagi dalam kasus dugaan ijazah palsu ini. Jadi patut diduga memang Jokowi itu melakukan penyanderaan di mana-mana, termasuk di dalam kampus-kampus lewat keputusannya waktu itu rektor harus dipilih oleh presiden. Inilah yang menjadi dugaan bahwa boleh lo ngejar gua gitu kan, kalau seperti judul film kejarlah daku kau kutangkap, kira-kira gitu. Boleh kau kejar ijazah aku gitu ya, tapi siap-siap kau kutangkap. Kira-kira kau yang tertangkap duluan. Ya, kira-kira itu yang dilakukan oleh mantan Presiden Jokowi, karena ini kasus menjadi isu dunia. Kasus ijazah ini sekarang hanya ada 2. Presiden Nigeria kasus dugaan ijazah palsunya juga sedang di Mahkamah Agung. Karena dia juga bergerak. Iya, mengaku dia lulusan Chicago University. Padahal, tapi hebatnya ini UGM harus belajar ya. Chicago University menolak pernyataan Presiden Nigeria. Dia tidak pernah sekolah atau tidak pernah lulus dari sini. Ini yang sebenarnya diharapkan juga oleh publik terhadap UGM. Nah, tapi kan ada dugaan seperti tadi yang saya kemukakan. Ini ada dugaan rektor sedang tersandera juga dalam kasus tagihan 29 miliar sehingga nggak bisa apa-apa. Nah, ini yang membuat bangsa ini tersandera oleh Jokowi karena Jokowi juga menyandera banyak pihak begitu. Di Jepang kan juga ada yang mundurkan diri kan, baru tuduhan dan belum sampai ke proses pengadilan soal ijazah palsu. Iya. Apa yang harus dilakukan oleh Prabowo? Ya saya kira karena begini, orang berpikir juga, terutama yang selama eranya Prabowo, kasus ijazah palsu ini menutupi yang lain. Orang tidak lagi peduli sama agenda-agenda pemerintahan. Makan bergigasi segala macam. Seolah-olah pemerintahnya tenang, jalan segala macam. Tapi karena ada isu ijazah palsu. Ini artinya apakah terjadi penyelewengan kekuasaan dan segala macam itu tertutupi dengan kasus ijazah ini palsu. Kita tidak bisa melihat progress report dari pemerintahan ini, dari parlemen juga. Banjir di DKI, luruh kan, artinya terjadi degradasi lingkungan, jalanan. Jakarta sekarang hujan sedikit banjir datang. Dan dulu kita protes. Sekarang kita nonton podcast itu adalah palsu di tengah banjir. Di tengah banjir. Iya. Ini apa? Ini apa? Pium atau apa nih, Bang? Pilihan untuk Prabowo tinggal 2. Mau menjadi tameng bagi Jokowi atau dia mati bersama rakyat untuk melawan Jokowi. Tetap berpikir merdeka.